Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Adi Nilasari SPD. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 7 Klaten, Kabupaten Klaten, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Jawa Tengah. Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7B SMP Negeri 7 Klaten, Kabupaten Klaten dengan tema mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adam Fatir. Altino. Al-Fasya. Ashira. Oh iya. Asiza Cindy. Cahna Melifa. Christian Arindra. Davina. Kevin Haidal. Fikri Demas. Hafiz Janu. Karunia. Airunisa. Lydia Ayu. Markis Rifais. Muhammad Alfian. Muhammad Kaisar. Alfa juga. Nasya Sakina, kita akan review materi pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Oke, akan dibuka berdua. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian iman, kemudian pengertian malaikat dan iman kepada malaikat, juga tugas-tugas malaikat. Oke, masih ingat ya? Yang pertama, buku tes dulu. Arti malaikat secara singkat. Arti malaikat secara singkat. Siapa yang mau jawab? Ya, Hafiz. Apa arti malaikat secara singkat? Iya, benar sekali ya. Ya, tepukan Mas. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa arti iman kepada malaikat? Ya, sendiri. Ya, benar sekali. Malaikat kepada dan selalu taat kepada Allah. Oke, itu tadi pengertian malaikat, kemudian iman kepada malaikat. Selanjutnya tugas-tugas malaikat. Apa tugas malaikat Mikail? Kita lihat, malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menentukan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki diberikan kepada mereka. Ya, sekali itu. Ini tugas malaikat Mikail. Selanjutnya, apa tugas malaikat Ridwan? Ya, karunia. Malaikat Ridwan. Ya, tentang malaikat Ridwan bertugas mengatur kesejahteraan makhluk penghuni surga. Siapa yang mau disejahterakan oleh malaikat Ridwan? Ada yang mau ikut malaikat Malik? Mau. Apa tugas malaikat Malik? Menjaga. Iya, ya, yang mengatur sisa penghuni surga. Yang terakhir, sebutkan nama-nama malaikat. Yuk, bersama. Ada siapa? Malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani ya. Sama seluruh malaikat itu sangat banyak. Tapi yang wajib kita
kepada lanjut hari ini hari selanjutnya ya. Kita akan belajar tentang hikmah dari kepada malaikat. Kemudian yang kedua kita akan belajar perilaku yang menunjukkan iman kepada malaikat. Apa sih manfaat kita mempelajari dua hal ini? Aku mau tanya dulu. Apakah kalian benar-benar sendirian ketika di tempat tersembunyi? Atau enggak? Mana setan? Ya. Jadi ada Allah yang selalu mengawasi kita. Dan ada dua malaikat yang selalu berada di sisi kanan dan kiri. Malaikat siapa itu? Malaikat Raqib dan Atid. Nah, dengan kita mengetahui bahwa kita tidak pernah sendiri, selalu ada malaikat, dua malaikat yang berada di sisi kita, selalu ada Allah yang mengawasi kita. Kita harus hati-hati dalam menjalani kehidupan, ya. Iman kepada malaikat harus berkoneksi langsung dengan gerak-gerik kita, ya, dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Kenapa? Kita merasa selalu berkoneksi dengan kita sendiri, ya. Kita tidak bisa menyimpan rahasia. Kita yang bicara rahasia Allah, yaitu gambaran manfaat mempelajari malaikat. Selanjutnya, siapa yang belajar pada bab ini, ya, beserta ini perjalanan tentang rukun iman. Ya, di bab ini kita mempelajari rukun iman yang keberapa? Kedua, iman kepada malaikat. Nah, siapa yang mempelajari itu? Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Dua, menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal buruk. Ya, tujuannya ketiga, nanti kalian akan membuat peta konsep, ya, mengenai tugas para malaikat. Itu tiga tujuan pembelajarannya. Alur tujuan pembelajarannya ada dua, ya, yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama yaitu menganalisa manfaat beriman kepada malaikat. Jadi manfaat atau hikmah beriman kepada malaikat. Ya, alur tujuannya kedua, membuat peta konsep mengenai tugas malaikat dan perilaku malaikat. Ya, juga manfaatnya adalah menumbuhkan karakter positif. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini: menganalisis hikmah beriman kepada malaikat Allah dan implikasinya. Jadi implikasi adalah praktik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perilaku kita beriman kepada malaikat. Belum punya video? Silakan disimak dulu ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita membahas
Tambahan materi PAI kelas 7 bab 7, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Materi ini sudah kurikulum mereka ya. Mari kita mulai dengan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk berikut ini, yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Quran surat Al-Anbiya ayat, dan tidak pernah maksiat kepadanya. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah wujud, tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah. Selanjutnya, hikmah iman kepada malaikat. Ada beberapa hikmah iman kepada malaikat, antara lain menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamanan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menambah kesadaran terhadap alam, mengenai wujud dan tidak terjangkau oleh panca manusia. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Dan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat antara lain selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain, berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Mewujudkan niat dan perbuatan baik. Sekarang silakan dibaca lagi di buku paket halaman 162 tentang hikmah beriman kepada malaikat. Kemudian dilanjutkan bawahnya ada perilaku beriman kepada perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah, itu ada penjelasan untuk masing-masing malaikatnya ya. Kita baca dulu. Kemudian tuliskan pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kalian. Dan bisa dilengkapi dengan yang di modul ya. Ada redaksi yang berbeda untuk menambah pengetahuan kita. Dan di modul juga dibaca. Yang modul halaman 26. Cuma ada hikmah dan ada perilaku
presentasikan di depan. Jadi nanti silakan tentukan yang jadi jubirnya siapa ya. Kemudian bagi tugas misalnya yang mau membacakan malaikat, misalnya kan kelompok 1 ada 4 malaikat. Nanti yang membacakan perilaku iman kepada malaikat Jibril siapa, malaikat Mikail siapa ya. Silakan langsung dibagi tugasnya. Ya. Kemudian oke, silakan kalian bisa mulai untuk berdiskusi dan membuat infografis. Ada pertanyaan? Ya, instruksinya jelas ya. Oh, dari Pak, Pak. Ya, silakan nomor 1. Yang lain masih materinya? Dan presentasi nomor 1. Oh ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat memiliki api makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya dengan tujuan patuh serta taat akan tugasnya. Di sini kami akan memaparkan tugas di rumah serta perilaku malaikat Jibril, Mikail, Taufik, dan Afiq. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Perilaku yang mencerminkan malaikat Jibril adalah selalu memahami budaya kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Tugas malaikat Mikail adalah sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki ditugaskan pada Mikail. Perilaku yang mencerminkan malaikat Mikail adalah berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal, serta tugas malaikat
mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat takdir. Tugas malaikat artis adalah mencatat semua amal budi yang dilakukan sedangkan perilaku yang mencerminkan malaikat takdir adalah malaikat takdir menjauhi dan perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek dan menjauhi perilaku Ridwan beriman kepada malaikat. 1. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Kemudian yang dapat kami sampaikan, apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan bawah dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertawakal, cara bertawakal secara penuh. Ini ya, itu pertanyaannya ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau ditanya? Tunggu dulu. Mau diskusi sekarang? Sekarang? Ya, diskusi dulu. Nah, silakan jangan mau sampaikan jawaban Pura. Ya. Nomor 3 simak dulu. Yang lain buka buka ya. Kami akan mendapatkan diajukan oleh kelompok yang terakhir adalah menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi intinya adalah yang pertama kita dulu, yang kedua adalah berusaha. Karena syarat tawakal ya, tawakal itu apa? Tawakal tadi? Ya, kan? Serah diri. Jadi tawakal itu kan artinya berserah diri. Nah, syarat tawakal adalah doa dan jelas gak jawabannya kelompok 3? Cukup ya? Kelompok 2 ada pertanyaan? Ada nggak? Tidak ada? Silakan Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Pak Masalah. Oke, dilanjutkan kelompok 3 dulu ya. 2, 3 dulu. Ini
warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Oke, plus untuk kelompok 3. Harus selalu memasuki Maju sencam, maju sencam. Ambil. Oke, kita harus selalu menjaga sikap dan perilaku kita. Kita selalu diawasi oleh dan malaikat yang selalu bereaksi. Untuk tugasnya jangan lupa dijaga